Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan sekarang kita menunggu memperingati hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Salah satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah melahirbarukan kita, sehingga kita disebut sebagai manusia baru. Itu sebabnya pada malam hari ini saya akan membawakan kita renungan dengan tema 3 hal tentang manusia baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama, manusia baru itu apa sih? Manusia baru itu enggak lahir dari manusia, tapi dari Allah. Jadi saya ulangi, kalau saudara bertanya apa sih manusia baru itu Pak? Maksudnya apa? Maka yang pertama, manusia baru itu enggak lahir dari manusia, tapi dari Allah. Jadi terminologi atau istilah manusia baru di dalam Alkitab tidak ada hubungannya dengan kelahiran jasmani. Kalau ada anggota baru dalam keluarga, itu biasanya menunjuk pada bayi yang baru lahir. Nah, manusia baru itu enggak lahir dari manusia, tapi dari Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 2-3, firman Tuhan katakan, sebab melalui sabda Allah yang hidup dan yang abadi itu, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, kalian sudah dijadikan manusia baru yang bukannya lahir dari manusia, melainkan dari Bapa yang abadi. Dari ayat ini jelas manusia baru itu enggak lahir dari manusia, tetapi dari Bapa yang abadi melalui firman yang hidup dan abadi. Kalau kita baca dalam terjemahan barunya yang biasa kita baca di Alkitab kita, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi itulah yang pertama, manusia baru itu enggak lahir dari manusia, tapi dari Allah. Tentu ada beberapa ayat lagi yang menunjukkan hal itu, tetapi saya kira cukup sampai sini karena kita semua bisa mengerti itu. Ya. Kemudian yang kedua, manusia baru itu keadaan idealnya adalah tidak dapat berbuat dosa. Nah, ini mulai berat ini, saudara ya. Mulai berat ini. Bahwa manusia baru itu idealnya harusnya tidak dapat berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9 firman Tuhan katakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Untuk membantu kita mendapat beberapa perspektif, saya bawakan terjemahan yang ada. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan begini, orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Dan karena Allah itu Bapanya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Jadi kalau Allah itu Bapa kita, kita tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa. Makanya satu kali Tuhan Yesus pernah bilang kepada orang Yahudi, iblislah bapamu. Karena mereka terus melakukan kemunafikan mereka. Jadi memang kalau kita sudah dilahirkan kembali, lahir baru menjadi manusia baru, kita tidak terus-menerus berbuat dosa. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan katakan gini, siapa saja yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah, Bapa, dia sudah menjadi anak Allah. Dan setiap anaknya tidak mungkin terus berbuat dosa. Nggak mungkin. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku anak Allah, tapi terus berbuat dosa, itu pasti bukan anak Allah. Karena Alkitab katakan setiap anaknya tidak mungkin terus berbuat dosa. Karena hidup baru yang diberikan Allah kepadanya ada dalam dirinya. Setiap kita yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa. Jadi Alkitab itu memberikan sebuah fakta yang real ya. Bahwa keadaan ideal kita itu harusnya tidak dapat berbuat dosa. Tetapi memang kita masih manusia yang tinggal dalam daging yang masih saja bisa berbuat dosa.
Itu sebabnya nanti kita mengerti manusia baru itu tidak hanya satu titik, tapi sebuah garis panjang, yaitu kumpulan titik-titik, ya, sehingga membentuk garis panjang. Sehingga ada nanti istilah yang namanya terus-menerus diperbaharui. Nah, kalau kita baca dalam terjemahan firman versi mudah dibaca, 1 Yohanes 3 ayat 9 itu berbunyi gini, setiap orang yang telah menjadi anak Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, sebab hidup baru yang diberikan Allah kepadanya ada di dalam dia. Jadi karena hidup baru ada di dalam kita, itu yang membuat kita tidak berbuat dosa lagi. Ia tidak dapat terus berbuat dosa. Nah, jadi kalau dikatakan tidak berbuat dosa lagi, itu keadaan idealnya. Jadi setiap orang yang telah menjadi anak Allah, keadaan idealnya tidak berbuat dosa lagi. Kenapa keadaan idealnya tidak berbuat dosa lagi? Karena ada hidup baru yang diberikan Allah kepadanya di dalam dia. Tetapi memang para rasul dan Roh Kudus juga mengerti bahwa manusia ini masih tinggal di dalam tubuh yang masih bisa berdosa. Itu sebabnya dilanjutkan, ia tidak dapat terus berbuat dosa sebab ia telah menjadi anak Allah. Jadi kalau toh berbuat dosa tidak mungkin terus-menerus karena ia telah menjadi anak Allah. Itu sebabnya saya katakan tadi keadaan idealnya tidak dapat berbuat dosa lagi. Nah, terjemahan yang paling saya suka menjadi terjemahan aplikatif untuk kita adalah terjemahan firman Allah yang hidup untuk ayat ini. Perhatikan ini, 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang yang telah lahir dalam keluarga Allah. Nah, seperti lagu tadi kan, jadi keluarga kerajaan Bapa. Aku anak Bapa, Bapa di sorga. Dengan percaya Tuhan Yesus penebusku. Aku anak raja, raja segala raja. Kerajaan terhebat, kerajaan Bapa, satu kali kelak di bumi yang baru, ku pandang Tuhanku sebagai Bapa yang kekal, sebab Bapa selamanya enggak kelihatan. Lalu bersama memerintah di kerajaannya, jadi keluarga kerajaan Bapa. Nanti di kerajaan Bapa di langit baru bumi baru, hubungan keluarga di bumi tidak terlalu menjadi ikatan lagi, ya. Karena kita menjadi satu keluarga besar, yaitu keluarga kerajaan Allah, kerajaan Bapa di sorga. Itu sebabnya terjemahan firman Allah yang hidup ini, orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa lagi. Itu sebabnya kita sering menyapa saudara-saudara seiman Kristen kita ini adalah kita ini keluarga. Keluarga di dalam Tuhan. Secara lokal ini kita keluarga Jemaat Rema Lipo Karawaci. Jadi orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Pertanyaannya, apakah kita masih membiasakan diri berbuat dosa? Kenapa keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa? Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Nah, itu kalau pengertian yang lain, perspektif yang lain, maksudnya adalah Roh Kudus ada di dalam kita. Maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Nah, kenapa tidak dapat terus-menerus berbuat dosa? Ini yang saya suka. Karena dikendalikan oleh hidup yang baru yang tertanam di dalam dia. Jadi kalau saudara membayangkan ada pohon di dalam dada saudara ini, ya taruhlah begitu bayangannya. Pohon itu bernama hidup yang baru. Itulah yang mengendalikan hidup kita. Jadi kita tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa karena ada sebuah tanaman di dalam hidup kita ini yang tertanam dalam hidup kita yang namanya hidup yang baru. Yang namanya manusia baru yang telah dilahirkan kembali, bukan dari manusia tetapi dari Bapa yang abadi dan kekal. Jadi ini yang mesti kita kembali ingat. Ya, seringkali kita lupa bahwa hidup yang baru itu sebagai orang percaya sudah ditanam di dalam diri kita. Permasalahannya apakah hidup yang baru itu mengendalikan hidup kita? Itu persoalannya. Ya. Nah, lalu pertanyaannya gini, bagaimana supaya hidup kita ini dikendalikan
oleh hidup baru yang tertanam dalam diri kita. Kalau bahasa yang lainnya, bahasa sederhananya, bagaimana supaya manusia baru itu yang mengendalikan kita dan bukan manusia lama. Dalam perspektif yang lain, bagaimana keinginan roh yang menguasai kita, mengendalikan kita, dan bukan keinginan daging. Jadi bagaimana hidup yang baru itu mengendalikan kita. Bagaimana sesuatu yang sudah tertanam di dalam hidup kita ini oleh pekerjaan Roh Kudus itu bisa mengendalikan hidup kita. Jawabannya kita mesti selalu diupdate. Nah, apa maksudnya? Nah, maksudnya gini. Manusia baru yang ketiga adalah manusia baru itu terus-menerus diperbaharui. Jadi bukan hanya tidak lahir dari manusia tetapi lahir dari Allah, bukan hanya keadaan idealnya tidak dapat berbuat dosa lagi, tetapi yang ketiga manusia baru itu terus-menerus diperbaharui. Itu sebabnya tadi saya katakan bukan hanya titik tetapi garis panjang. Karena ada pembaharuan, ada update, ada upgrade pada manusia baru itu, saudara. Dalam Kolose 3 ayat 10 bahasa Indonesia sehari-hari firman Tuhan katakan gini. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui. Nah, saya suka itu. Perhatikan ya. Yang sedang diperbarui. Bukan cuma sedang diperbarui, tapi ditambah lagi. Terus-menerus oleh penciptanya. Jadi kita ini manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh pencipta kita. Yaitu Allah. Menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Jadi kita terus di-upgrade, kita terus di-update, terus-menerus oleh pencipta kita. Di-update menurut apa? Menurut rupanya sendiri. Itu yang bahasa yang lainnya, semakin hari semakin serupa Kristus. Semakin hari semakin mirip dengan sifat-sifatnya Kristus. Itu maksudnya, saudara ya. Nah, itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa kita bukan hanya sudah dibebaskan dari dosa, kita bukan hanya sudah dibebaskan dan diampuni oleh Tuhan, tetapi kita juga terus-menerus diperbarui. Jadi sekali lagi, saya kasih gambar ini, kita bukan hanya sudah dibebaskan, tetapi kita juga sedang terus-menerus diperbaharui. Yang digambarkan di sini kita dikenakan jubah, di mana jubah itu terus-menerus diperbarui dalam hidup kita. Nah, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh penciptanya itu mirip atau kita bisa ambil ilustrasi mudahnya seperti HP kita. Kita ini sudah beli HP ya, beli HP. Dan ini sudah jadi punyanya kita. Tetapi kita masih terhubung dengan pencipta HP tersebut. Seringkali penciptanya infokan ke kita bahwa kita mesti update untuk bisa memaksimalkan penggunaan HP tersebut. Kalau kita beli laptop dengan Windows-nya, maka pencipta Windows itu akan memberitahu kita untuk selalu mengupdate. Tadi baru-baru ini laptop gereja saya update. Jadi laptop istri saya juga yang dia pakai kerja, pas saya mau shutdown kan saat dia tidur, itu minta diupdate. Jadi saya update kan. Kita sudah punya Windows-nya, kita sudah punya laptopnya, tetapi pencipta dari Windows itu meminta kita untuk selalu mengupdate. Nah, jadi ada saat-saat di mana pencipta itu infokan ke kita bahwa kita mesti update untuk memaksimalkan penggunaan gadget yang kita miliki itu. Kalau kita nggak update, ada hal-hal baru yang nggak bisa kita nikmati. Ada hal-hal baru yang nggak bisa kita jalankan di dalam gadget kita kalau kita tidak mengupdate-nya. Nah, untuk update atau upgrade, maka yang kita perlukan adalah terkoneksi dengan pencipta dari Windows, pencipta dari HP atau pencipta dari laptop tersebut, pencipta dari gadget kita itu dan aplikasi-aplikasi di dalamnya atau software-software di dalamnya. Dan untuk mendapatkan koneksi dengan penciptanya ya, atau dengan pabrikannya, maka
kita mesti punya koneksi internet, saudara. Kalau nggak punya koneksi internet, kita nggak bisa mengupdate-nya. Nah, begitu juga hidup kita sebagai manusia baru yang sedang terus-menerus diperbaharui oleh pencipta kita. Kita mesti diupdate, kita mesti di-upgrade setiap saat. Itu sebabnya kita nggak cukup menjadi Kristen percaya Tuhan Yesus, lalu yakin selamat. Nggak bisa. Kita mesti di-upgrade, di-update setiap hari. Kita dalam bahasa lainnya mengerjakan keselamatan. Kita mesti ikut persekutuan orang percaya untuk kita mendapat update, mendapat upgrade, dan mendapat hal-hal yang bisa memaksimalkan fungsi manusia baru yang sudah tertanam, yang sudah terinstal di dalam diri kita oleh kekuatan kuasa Roh Kudus itu, saudara. Nah, untuk itu koneksi yang bisa menghubungkan kita dengan pencipta kita, saya beri nama di sini dan firman Tuhan beri nama, itu adalah Roh Kudus. Kalau koneksi kepada pencipta, aplikasi pencipta software di gadget kita itu adalah internet, ya. Kalau koneksi software yang bernama manusia baru di dalam hardware tubuh kita ini, koneksi jaringan internetnya itu adalah Roh Kudus yang bisa menghubungkan kita dengan pencipta kita sehingga kita bisa terus mendapat update yang terbaru dari pabrikan sorga. Itulah sebabnya penting hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 firman Tuhan jelas katakan, setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang selalu update. Jadi kalau kita pahami Roma 8 ayat 14 itu dengan benar atau pada perspektif ini, maka kita mengerti anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang selalu update. Kenapa? Karena dia selalu dipimpin Roh Allah. Artinya karena dia selalu bisa terkoneksi dengan pabrikan sorga yang telah menanam software bernama manusia baru di dalam hardware manusia jasmani kita ini. Jadi anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang selalu update, selalu upgrade ketika sorga memberi notifikasi. Masalahnya adalah seringkali kita nggak baca atau kita seringkali abaikan notifikasi itu. Sama seperti kita abaikan notifikasi di Facebook, karena mungkin saking banyaknya kita abaikan notifikasi, bahkan pesan mungkin di grup-grup yang ada di WA kita abaikan itu karena sudah saking terlalu banyak grup, kita nggak baca semua pesan-pesan di sana, bukan? Sama seperti itu. Masalahnya jadi seringkali kita nggak baca notifikasi yang sorga berikan. Kita nggak baca atau kita abaikan notifikasi dari sorga untuk kita mengupdate manusia baru kita. Atau lebih parah lagi, bahkan kita nggak dapat notif. Nggak dapat notifikasi nih. Orang yang lain sudah pada update, kita bingung. Loh, kok gua nggak dapat ya notif ya? Karena apa? Karena lu nggak pasang data. Karena nggak ada wifi. Karena kamu nggak terhubung dengan internet. Dalam pengertian bahwa kamu nggak ada koneksi. Kamu nggak dipimpin Roh Kudus. Nah itu parahnya, saudara. Dan saya kira kita tidak dalam posisi ini. Tapi kalau dalam posisi ini, mari kita bertobat sama-sama. Ya, mari kita bertobat sama-sama. Kalau seandainya kita dalam posisi seperti ini. Kok kita nggak dapat update ya? Kok kita nggak dapat notifikasi ya kalau kita harus ngupdate gitu? Karena saking kita nggak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Tapi marilah kita semua membaca, jangan mengabaikan notifikasi yang unik ya, dari sorga kepada setiap kita masing-masing. Mungkin pesan dari sorga kepada Pak Wahyu berbeda dengan pesan dari sorga kepada saya. Pesan dari sorga kepada Ibu Feli beda dengan pesan dari sorga kepada Ibu Gembala. Pesan dari sorga kepada Ibu Yanti beda dengan pesan dari sorga kepada Ibu Volan, kepada Ibu Wiwin, kepada Mario, kepada yang lain semuanya. Jadi kita punya masing-masing notifikasi dari sorga, pesan masing-masing di mana kita perlu mengupdate bagian apa yang perlu kita update, bagian apa yang perlu kita upgrade, saudara. Masing-masing kita pasti berbeda, ya.
Nah, oleh sebab itu kalau kita mau dikendalikan oleh hidup yang baru yang tertanam dalam diri kita tadi, maka kita mesti hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, contohnya hidup dipimpin Roh Kudus itu gimana? Saya mau akhiri dengan membaca ayat ini, saudara ya. Gimana sih cara praktisnya hidup dipimpin Roh Kudus itu? Sebenarnya sederhana, karena itu hal yang kita lakukan sehari-hari. Efesus 4 ayat 22 mulai. Sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Jadi manusia lama mesti ditanggalkan dengan pola-pola lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Jadi apa yang merusak hidup kita? Perhatikan ayat ini ya. Apa yang merusak hidup kita? Keinginan kita. Nah, jadi hati-hati dengan keinginan kita. Sebab keinginan kita itu bisa membawa kita lebih dekat pada Tuhan, tetapi keinginan kita juga bisa membawa kita lebih jauh dari Tuhan. So, hati-hati dengan keinginan kita ini, saudara. Karena Alkitab katakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini, bahwa manusia lama dengan pola kehidupan yang lama itu dirusak oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Itu sebabnya dalam ayat 23 firman Tuhan ingatkan, hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah. Katakan semua masing-masing di tempatnya masing-masing, kita diciptakan atau saya diciptakan menurut pola Allah. Nah, pola Allah itu apa? Yaitu dengan tabiat yang benar, lurus, dan suci. Itu tabiat Allah, itu polanya Allah. Nah, tabiat yang benar, lurus, dan suci itu apa? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Nah, ini kan contoh-contohnya. Ayat 25. Karena itu saudara-saudara semuanya jangan lagi berdusta. Berlakulah jujur yang satu kepada yang lainnya. Sebab kita semua adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Yang kedua 6. Kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Jadi bukan nggak boleh marah, tapi jangan sampai marah itu menyebabkan kita berdosa. Janganlah marah sepanjang hari. Supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Jadi polanya Allah dalam hidup kita itu adalah tidak memberi kesempatan kepada iblis dengan keinginan-keinginan yang bisa merusak kita. Itu polanya Tuhan. Polanya manusia baru adalah tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Supaya dengan memberi kesempatan kepada iblis itu adalah dengan cara membuat keinginan-keinginan kita itu merusak diri kita. Ya. Jadi kalau marah, jangan sampai marah itu menjadi kesempatan bagi iblis untuk merusak kita. Ayat 28. Orang yang biasa mencuri harus berhenti mencuri. Sebaliknya ia harus bekerja supaya mendapat nafkahnya dengan jujur dan dapat menolong orang yang berkekurangan. Jadi nggak boleh mencuri lagi, tetapi justru harus menolong orang. Jadi polanya Allah itu adalah kita bekerja supaya dengan pekerjaan kita bisa menolong orang yang berkekurangan. Itu polanya Allah. Itu manusia baru. Ayat 29, kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan. Ya. Apakah saya masih tersambung? Tadi internetnya sempat hilang. Tolong kasih feedback suara. Halo? Masih sangat. Soalnya tadi masih ada sangat, Pak. Oke, soalnya tadi ada tulisan koneksi terputus. Thank you, Ibu Lili. Saya baca ulang ayat 29. Kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Jadi kata-kata kita itu juga adalah menunjukkan kita manusia lama atau manusia baru. Atau yang mengendalikan kita itu manusia lama atau manusia baru. Ayat 30, janganlah menyedihkan hati roh Allah, Roh Kudus. Kalian sudah dimeteraikan dengan roh menjadi milik Allah. Roh itu juga merupakan jaminan bahwa hari pembebasan akan datang bagimu. Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam, dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu.
Ayat 32 terakhir, sebaliknya hendaklah kalian berbaik hati atau hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah apa yang kita baca ini atau marilah yang kita baca ini menjadi sebuah kehidupan, menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang diperbaharui terus-menerus oleh Tuhan. Inilah 3 hal tentang manusia baru. Yang pertama tadi, manusia baru bukanlah lahir dari manusia, tetapi lahir dari Allah. Yang kedua, manusia baru itu keadaan idealnya adalah tidak dapat berbuat dosa. Dan yang ketiga, manusia baru itu terus-menerus diperbaharui. Mari kita terus-menerus menerima pembaharuan dari Tuhan. Pastikan kita membaca notifikasinya. Pastikan kita mendapat notifikasinya. Dan pastikan kita selalu memperhatikan koneksi kita, yaitu Roh Kudus yang sudah dianugerahkan kepada kita karena kenaikan Kristus ke sorga. Dan marilah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, inilah yang bisa saya bagikan malam hari ini. Semoga mengingatkan kita, memberi penyegaran bagi kita. Dan bagi kita yang sudah melakukannya, hendaklah kita bisa membagikan ini kepada banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita sekalian, mari kita berdoa.